Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatun Nazila, kelas 1A IAT, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi nilai akhir semester 1 yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah fikih, yakni Bapak Sultan Antus Muhammad MA, dengan materi puasa. Langsung saja, pengertian puasa. Menurut bahasa, as-siyam atau as-saum dari kata dasar soma, yang artinya menahan diri. Menurut istilah, menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan suami istri, dan dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari atas dasar niat yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil-dalil puasa. Al-Quran, Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Lalu, dalil dari hadis, yakni, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjul bait. Islam dibangun atas 5 hal. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rukun dan syarat puasa. Pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Niat untuk berpuasa Ramadan disyaratkan memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, melakukan niat di waktu malam, yakni tabyid. Yang kedua, menentukan, yakni ta'yin. Yang ketiga, menurut mayoritas jumhur ulama, berulang-ulang, yakni tikror. Lalu, puasa sunnah tidak dipersyaratkan melakukan niat pada malam hari dan tidak pula menentukan puasa apa. Jadi, cukup dengan berniat sebelum tergelincirnya matahari ke barat atau zawal dan sah dengan niat yang mutlak. Adapun syarat puasa adalah Islam, berakal, baligh. Menurut sebagian ulama, cukup mumayyiz dan tidak ada udzur-udzur yang mencegah dilakukannya puasa, seperti haid, nifas, pingsan, gila, dan lain sebagainya. Lalu, hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum. 2. Sesuatu yang masuk ke perut lewat rongga yang dapat menembusnya. Contoh, suntik lewat dubur dan kubul. Infus, yakni memasuki cairan makanan atau minuman. Menelan ludah yang berdarah. Muballaghah atau berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyak, dan mengorek-ngorek sisa makanan lalu tertelan. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, jima atau bersetubuh pada siang hari atau sebelum adzan maghrib. Yang kelima, keluar mani dengan sengaja. 6. Haid, 7. Nifas, 8. Gila, dan 9. Murtad. Kemudian, catatan. Suntik lewat nadi tidak membatalkan. Tertelan ludah tanpa disengaja tidak membatalkan. Tertelan air tidak sengaja ketika berkumur dan istinsyak tidak membatalkan. Kemasukan hewan tidak membatalkan dikarenakan sulit menghindarinya. Tertelan sisa makanan tanpa sengaja tidak membatalkan. Lalu, apabila ada orang yang dipaksa makan atau minum ketika dalam keadaan berpuasa, tidak membatalkan, karena ia tidak mempunyai pilihan lain. Kemudian,
Hal-hal yang makruh dalam puasa. Ada 4. Yang pertama, mandi dengan berendam. Yang kedua, melakukan suntikan. Yang ketiga, bekam. Yang keempat, berkumur-kumur, sikat gigi setelah matahari nampak. Kemudian, hal-hal yang membolehkan tidak puasa Ramadan. Yang pertama, sakit yang mengakibatkan bahaya besar, yakni menimbulkan penderitaan dan kekhawatiran. Yang kedua, safar atau perjalanan jauh yang jaraknya tidak kurang dari 80 km. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan tidak kurang dari 83 km. Dengan syarat perjalanan ini diperbolehkan oleh agama. Yang ketiga, lansia atau orang tua dan orang sakit yang tidak bisa sembuh. Kemudian, puasa nazar. Nazar adalah merupakan suatu janji dari seseorang yang akan melakukan suatu kebaikan dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan syarat tertentu ataupun tidak dengan syarat apapun. Dalam Islam, suatu kebaikan yang asal mulanya tidak wajib dikerjakan, namun menjadi wajib dikerjakan apabila dinazarkan. Lalu, macam-macam puasa. Puasa sunnah. Yang pertama, Senin Kamis. Yang kedua, Daud. Yang ketiga, Ayyamul Bid. Yang keempat, Asyura dan Tasua. Dan yang kelima, 6 hari Syawal. Puasa makruh. Yang pertama, berpuasa hanya pada hari Jumat, dalam artian tersendiri. Lalu yang kedua, berpuasa hanya pada hari Sabtu, dalam artian tersendiri. Lalu yang ketiga, puasa sepanjang tahun. Puasa yang haram. Yang pertama, puasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang kedua, pada 3 hari tasyrik. Yang ketiga, pada hari yang meragukan. Dan yang keempat, pada pertengahan sampai bulan Sya'ban. Lalu, tingkatan atau derajat orang yang berpuasa. Tingkatan pertama, puasanya orang-orang awam. Pada tingkatan puasa ini adalah mereka berpuasa dengan meninggalkan makan, minum, berhubungan intim atau jima pada siang hari, serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Kedua, puasanya orang-orang soleh atau solihin. Adalah puasanya orang-orang yang selain meninggalkan hal-hal yang tersebut di atas pada tingkatan puasanya orang awam, puasa pada tingkatan kedua ini juga menjaga seluruh anggota tubuh agar terhindar dari melakukan perbuatan dosa, yakni dengan cara menjaga mata agar jangan sampai melihat hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, menjaga mulut dari perkataan untuk tidak membicarakan keburukan orang lain atau ghibah dan berbohong dan namimah. Lalu, menjaga telinga agar jangan sampai mendengarkan hal-hal yang dilarang atau makruh. Lalu, menjaga perut, yakni dijaga agar ketika makan berbuka puasa adalah dengan makanan dan minuman yang halal, dan hanya secukupnya saja, dan tidak berlebih-lebihan. Ketiga, puasanya para nabi dan orang-orang siddiqin adalah selain meninggalkan hal-hal yang ada pada puasa tingkatan puasa orang awam dan orang soleh, juga menjaga hati dan pikiran dengan puasa, yaitu meninggalkan hal-hal yang hina dan meninggalkan hal-hal keduniaan. Semua perkara keduniaan ditinggalkan dan hanya mengingat dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, khairun nasi anfa'uhum linnas, yakni sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini, baik dari segi kata ataupun gambar. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya.